Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Allah kita semuanya memberikan segala pujian. Wa nasta'inuhu, dan kepada Allah pula kita semuanya memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan kepada Allah pula kita semuanya memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan kepada Allah pula kita semuanya senantiasa bertawud atau berlindung min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan a'malina, dari perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang itu, baik dia laki-laki maupun perempuan, dimanapun dia berada, Allah kehendaki dia mendapatkan huda atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yudhil, dan barang siapa seseorang itu dikehendaki oleh Allah yaitu disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada petunjuk yang bisa diberikan pada orang yang sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi dengan benar illa, melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah, wahdahu la syarikalah, yaitu Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankannya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah, beliau adalah manusia terbaik sama seperti kita. Beliau adalah abduhu, yaitu hamba Allah, wa rasuluhu, dan beliau sekaligus seorang rasul Allah yang membawa risalah Islam kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah atau ibadahilah kalian yaitu Allah haqqa, yaitu dengan hak, dengan benar atau dengan cara yang disyariatkan, tuqatihi, dalam bertakwa atau mengibadahinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan Islam dan beramal murni amalan Islam saja tanpa dicampur aduk dengan amalan agama yang lainnya, dengan adat istiadat ataupun dengan aliran kepercayaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum amalakum, Allah akan memperbaiki untuk kalian yaitu amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan yaitu maghfirah atau ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa seseorang itu dimanapun dia berada mau mentaati Allah dan Rasulnya dengan segenap kemampuannya, faqad faz, maka sungguh beruntunglah orang yang demikian itu dengan keberuntungan yang besar, yaitu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridho Allah, dan dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaiton, yaitu langkah-langkahnya setan, karena dia ini membuat manusia itu tidak beramal dengan benar atau membuat manusia itu tidak mau mengikuti syariat Islam secara menyeluruh. Innahu, sesungguhnya dia itu setan itu lakum, bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, aduwwum mubin, dia adalah musuh yang nyata. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi, ya Allah berilah selawat pada nabi kami yaitu Muhammad dan kepada para keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada siapapun yang mau mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya sampai hari yang Allah tentukan. Amma ba'du, dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan waktu luang, dan kita walaupun dalam kondisi hujan ini bisa berkumpul di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala apa yang panjenengan korbankan di dalam menuntut ilmu ini dengan mendapatkan pahala haji yang setara dengan orang-orang haji yang sempurna. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sholat, yaitu di dalam bab sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita sampai dalam pembahasan bahwasannya mayoritas ulama, yang namanya mayoritas itu sebagian besar, walaupun ada dari sebagian mereka yang kecil ya, mayoritas ulama berpendapat, mereka memiliki pendapat bahwa sholat tahiyatul masjid ini secara hukum itu adalah sunnah. Sunnah artinya dia tidak wajib. Kalau orang tidak mengerjakan, dia tidak berdosa. Hanya saja ini merupakan satu keharusan. Nah, karena mengapa mereka mengatakan itu sunnah?
karena memang ada indikasi lain yang menjadikan apa, di dalam pengerjaan salat tahiyatul masjid itu status hukumnya menjadi sunnah alias tidak wajib. Jadi ada dasar-dasarnya. Di antaranya kita akan mempelajari 3 hal saja, 3 hadis yang itu cukup mewakili di antara pendapat para ulama yang mereka berpedoman itu hukumnya adalah sunnah. Di antaranya yang pertama, jamaah rahimakumullah, ditemukan di dalam sebuah hadis yang ini kita ambil dasar yang pertama, ngoten nggih, di mana para ulama ini kok mengatakan hukumnya sunnah. Dalam hadis Abdullah bin Busr dalam riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 943 disebutkan bahwasannya tatkala itu periwayat hadis ini bersama ini kunna ma'a Abdullah bin Busr, kami bersama Abdullah bin Busr, yaitu apa, beliau ini sahib bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang sahabat Nabi. Yaumal Jumu'ati, saat itu kami bersama dia pada hari Jumat, maksudnya ini mengikuti sholat Jumat, sholat Jumat mereka bersamaan dengan Abdullah bin Busr, ya satu baris, jadi dalam safnya itu berdekatan mereka bertiga. Kemudian saat itu ada kejadian pada Jumatan saat itu, faja'a, maka tiba-tiba datang rojulun, seorang laki-laki, yatakhoto rikoban nas, laki-laki itu memotong atau membuat orang-orang itu apa nggih, ya yang biasanya berdempetan itu akhirnya apa, terpisahkan dengan cara apa, dilangkai. Jadi dia ingin maju ke depan di mana saf itu yang dia lihat ada yang kosong. Nah, dia datangnya agak belakangan, sudah berjalan Jumatnya ini dia melewati pundaknya orang-orang, karena orang tidak bisa disuruh minggir, ya dilompati pundaknya. Saya yakin panjenengan bisa membayangkan semua kejadiannya seperti ini. Jadi dia melangkai orang-orang supaya bisa mendapatkan tempat di depan yang masih ada yang kosong. Melihat kejadian itu, faqala Abdullah bin Busr, maka setelah Jumatan Abdullah bin Busr pun berkata, menceritakan bahwasannya ja'a rajulun, suatu ketika pernah ada datang seorang laki-laki pula, yatakhoto rikoban nas, yang juga melangkai pundaknya orang-orang. Jadi dia nyepit-nyepit di antara orang-orang tuh supaya bisa maju ke depan, ada saf yang kosong, 1 atau 2 yang bisa dia tempati yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, tepatnya saat ibadah sholat Jumat. Saat itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Busr, dia sholat Jumat dia bersama Nabi yang saat itu, wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, beliau sedang berkhutbah. Jadi khotibnya adalah Rasulullah. Melihat kejadian itu, Rasulullah yang sebagai seorang khotib mengamati, karena kan beliau bisa melihat nih, dia ada di depan dan melihat di jamaahnya ada yang datang laki-laki, kemudian bahasa kita nganyak-nganyak, ngelompat-ngelompati supaya ke depan. Faqala lahu, lantas Rasulullah pun berkata kepada laki-laki tadi. Apa perkataan Rasulullah? Ijlis, duduklah kamu. Jadi dia tuh jalan terus kayaknya mau nyari tempat yang agak ke depan. Nah, rupanya yang dia lewati itu ada tempat yang kosong sebenarnya, tapi dia tidak mau duduk. Maka Rasulullah saat dia melewati satu saf yang ada tempatnya yang kosong dan dia ingin maju terus, diminta duduk. Duduklah kamu. Alasannya sederhana saja, faqada adzaita, karena kamu ini benar-benar telah mengganggu atau menyakiti orang lain. Oh, enak-enak sudah datang dari tadi, kemudian mengikuti khutbah dari awal konsentrasi, kok langsung ditabrai dan diganggu, artinya menyakiti orang lain. Nah, itu bisa saja kejadian ini malah semakin parah apabila tidak dihentikan oleh Rasulullah. Dia akan maju terus sampai ke depan, bahkan menyakiti, mengganggu banyak orang. Jadi Jumatan itu tidak boleh diganggu. Tatkala apa, khotib sedang apa, berkhutbah. Maka dari itu kalau kita mendapati gangguan-gangguan lain yang paling umum diantaranya di masyarakat kita itu ini loh, kotak infak nih loh,
Ada nggak kotak infak yang ada rodanya? Kan beda ya, ada kotak infak besar tidak ada rodanya, ada kotak infak kecil kok ada rodanya. Itu ternyata dia bisa jalan, dan itu dijalankan di hari Jumat tatkala khotib itu sedang khotbah lewat itu. Kalau kita tidak ngasih kok ya gimana, kan? Sebelah kita ngasih kita bingung. Nah, celakanya uang kita itu ada di saku yang kita lupa, baru beli makan entah di depan atau di belakang. Nah, nyuwari gowin ini kita sudah hilang konsentrasi. Berapa lama kita ning di duitnya ngene nyowodoki kiri kanan. Nah, itu rusak Jumatannya sudah. Ini juga gangguan ini. Kotak bisa berjalan ini. Jadi kalau orang mau sedekah di hari Jumat pada waktu Jumatan, ya pilihannya cuma dua, sebelum masuk atau setelah Jumatan selesai. Kan ada kotak besar di depan, udah di situ saja. Tidak usah paksa orang untuk sedekah di waktu Jumatan. Itu tidak ada tuntunannya nih. Nah, ini rupanya orang ini bisa mengganggu, diperintahkan untuk duduk. Nah, ini akan ada penjelasannya di akhir nanti dalam pokok bahasan kita ini, yang mengetengahkan pendapat di antara sebagian ulama yang bukan mayoritas itu menghukumi wajib hukumnya untuk sholat tahiyatul masjid. Wajib bukan berarti terus tidak menjalankan dosa, tapi merupakan suatu keharusan, harus dilakukan. Nanti akan kita bahas. Ini cukup sampai di sini saja. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang saat itu baru datang ke masjid, yang bertepatan saat itu hari Jumat sedang berkhutbah Rasulullah, itu dibolehkan oleh Rasulullah langsung duduk tanpa sholat. Alasannya sederhana, karena mengganggu. Nanti akan ada kelanjutannya. Dari sini bisa difahami kenapa akhirnya para ulama mengatakan, lah buktinya ini ada ini orang boleh duduk, Rasulullah sendiri yang merintahkan, sehingga derajatnya itu tidak berani dikatakan wajib seperti itu. Ini pendapat hadis pertama yang bisa kita dapati dari alasan itu. Adapun dasar hukum yang kedua yang mengatakan ini derajatnya menjadi sunnah, ini ada sebuah hadis yang datangnya dari riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim nomor sekian-sekian ini. Hadis ini dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, min ahlil Najd, dari daerah Najd. Thairur roksi, yang rambutnya itu ya bahasa kita jegrek rambutnya berdiri, jadi rambutnya dia mungkin dia tebal jadi rambutnya kelihatan lebih berdiri dari yang lain. Jadi suatu ketika Rasulullah didatangi seseorang yang memiliki hajat, ingin berjumpa dengan Rasulullah, mungkin barangkali ingin menanyakan hukum-hukum tertentu. Nah, ini rupanya laki-laki telah mendatangi Rasulullah. Rasulullah ini kan sedang bermajelis dengan para sahabat ya di masjid, karena rumah beliau kan di masjid. Beliau keluar di masjidnya dari biliknya dan sedang ada majelis dengan para sahabat. Nasma'u dawiya sautihi wala nafqahu ma yakulu. Kami ini mendengar saat itu laki-laki itu ya bicara, namun kami tidak memahami apa yang ini mayakulu, yang dia ucapkan. Jadi ini orang ini ngomong apa sih? Seperti itu ya, seperti bergumam terus. Para sahabat mengatakan seperti itu, sehingga laki-laki tadi tatkala jalan masuk ke masjid itu hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia semakin mendekat dan duduk berada di dekat Rasulullah, sehingga dia datang sambil ngomong kemudian duduk di dekatnya Rasulullah. Nah, sehingga laki-laki tadi tatkala berbicara kepada Nabi, sahabat pun tahu yang dia gumamkan itu apa. Fa idza huwa yas'alu an al-Islam. Rupanya tadi dia mau ngomong tentang apa sih Islam itu. Nah, baru tahu sahabat, oh alah, tadi itu dia bilang begitu tuh, sampai kita tidak dengar, baru tahu setelah duduk berdekatan. Oh, dia menanyakan tentang Islam kepada Rasulullah. Oh, jadi dia tuh duduk di dekat Nabi, situasinya datang langsung duduk di dekat Nabi, langsung bertanya tentang Islam. Ya Rasulullah, terangkan kepada kami apa Islam itu. Ya, ini karena orang dari jauh pedalaman, Rasulullah menyampaikannya yang umum saja karena dia ilmunya belum banyak. Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu intinya adalah khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati, yaitu intinya kamu mengerjakan sholat yang sebanyak 5 waktu, yang itu dalam ukuran sehari
malam. Ya siang malam itu ada sholat 5 waktu, udah kamu kerjakan yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sudah cukup bagimu. Itu adalah sesuatu yang wajib. Intinya Islam itu kamu mengerjakan itu sudah selamat, kamu terjamin dia bisa masuk surga. Mengapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan miftahul jannah as-sholat wa miftahul sholat tuhur. Kuncinya surga itu adalah sholat. Nah, sedangkan kuncinya sholat atau pembukanya sholat itu adalah bersuci. Nah, maka dari itu, atas dasar itu tadi Rasulullah mengatakan pokoknya kamu menyelesaikan sholat itu selama umur hidupmu, maka sudah jaminan pintu surga itu bisa kamu buka. Cuman surga yang mana itu nanti jadi pertanyaan. Nah, rupanya dia itu berkata lagi, faqala, lantas berkata, hal alayya wairuhun, apakah masih ada bagi saya untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang lain dari Allah. Jadi Islam itu apakah bagi saya cukup untuk melaksanakan 5 waktu sholat itu tadi sehari semalam? Rasulullah mengatakan, qala la illa an tatawwa'a, tidak ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu lakukan kecuali kamu melaksanakan sholat apa yang tatawwu, yaitu sunnah. Ya kalau tanya sholat wajib lagi, tidak ada loh. Sholat wajib itu 5 itu. Kalau kamu mau pengen sholat lagi dari Allah, ya itu bukan kewajiban, tapi laksanakan yang tatawwu, yang sunnah-sunnah saja. Nah, maka jamaah rahimakumullah, dari kejadian ini para ulama mengambil sikap. Rupanya ada seorang laki-laki datang di dalam Masjid Nabawi yang Rasulullah ada di dalamnya, dan dia ini memiliki hajat, ingin bertanya kepada Nabi. Begitu datang langsung duduk di dekat Nabi dan melakukan hajatnya, bertanya, dan Rasulullah pun langsung menjawab cukup sampai apa yang dia tanyakan sampai selesai, dan beliau pun tidak menyuruhnya berdiri untuk sholat. Padahal di dalam Masjid Nabawi, Nabi ada di situ, sahabat ada di situ. Mengapa? Ya sekali lagi karena ini orang yang belum banyak ilmunya. Ya dipersilahkan saja, daripada nanti dia diberat-beratkan dengan amalan yang lain, maka dia akan kesulitan. Oh ya, nyatanya dia tanya ini kok, ada kewajiban lain enggak sholat? Enggak, wis cukup yang wajibnya aja sudah. Kalau kamu mau nambah yang sunnah enggak apa-apa. Nah, misalkan tadi diperintah untuk sholat, kan berarti dia sudah diperintah Rasulullah untuk melaksanakan tindakan yang lebih lagi, lebih lanjut. Nah, itu sudah membebani dia, karena Rasulullah sudah diberi ilmu untuk melihat mana orang ini yang membutuhkan dalam kadar tertentu, mana yang ini membutuhkan kadar yang lebih dari ketentuan umumnya, maka biasanya dikasih masukan-masukan. Sama tatkala saat sahabat datang, dia ini temperamental, dikatakan apa? La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah kamu, maka kamu akan mendapatkan surga. Nah, kalau sahabat yang lain ya enggak diceritakan kamu jangan marah, karena sesuai dengan yang ditanya dan sesuai kondisi penanyanya. Itu dasar yang kedua. Sehingga para ulama yang mayoritas tadi mengatakan dengan begitu hukumnya menjadi sunnah. Kalau wajib pasti diperintahkan untuk berdiri. Kemudian jamaah rahimakumullah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak kita lanjutkan. Dasar hukum yang menjadikan sunnah, yaitu hadis yang ketiga ini, diantaranya adalah diketengahkan dalam sebuah hadis an Abi Waqid, dari Abu Waqid, ya, dan ini dia berkata bahwasannya di dalam riwayat Muslim dan Bukhari nomor sekian-sekian ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala salasatu nafarin. Rasulullah saat itu sedang apa? Duduk apa? Bersama para sahabat. Nah, beliau sedang duduk di mana? Fil masjid, di dalam masjid. Duduk bermajelis bersama ini wanas, dan bersama manusia, para sahabat saat itu, ma'ahu, bersama beliau itu, rupanya kedatangan apa nih? Bersama yang lain tadi, ma'ahu, bersama mereka itu datang pula, bersama Rasulullah datang id aqbala salah satu nafarin, ada 3 orang yang datang, ada pendatang 3 orang bermajelis dengan para sahabat. Nah, ma'ahu, bersama beliau ini kedatangan lagi tiga orang. Rupanya 3 orang ini ya
ingin ngaji juga sebagiannya. Kelanjutan dalam hadis ini, beliau sudah duduk bermajlis, datanglah 3 orang. Kemudian fa'aqbalathnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 3 orang itu 2 itu mendatangi Nabi, masuk kepada majelis Nabi. Di dalam masjid masuk kepada majelis Nabi, gabung. Kemudian wa dhahaba wahidun, dan seorang lagi pergi. Begitu masuk, wah kok ngaji, dia pergi, mundur. Kemudian yang terjadi yaitu qala, berkatalah periwayat hadis ini, fawa qafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu akhirnya apa? Yang 2 itu duduk bersama Nabi, ikut bermajelis. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqat, di dalam halakohnya, fajalasa fiha. Nah, mereka itu rupanya di antaranya itu nampak apa? Senang dengan duduk itu, bahagia dalam apa? Ini di dalam halakohnya Nabi, di dalam majelis Nabi tadi. Maka mereka yang dia ini duduk di dalamnya. Jadi ada satu yang bahagia kemudian tetap duduk di depannya Nabi, semakin maju nempel kepada Nabi. Jadi 2 orang yang ikut majelis tadi, satu tuh sangat bahagia, semakin maju berada di depan Nabi. Jadi gabung di baris terdepan. Jadi kan ada halakoh pertama, ring satunya depannya Nabi, ada agak mundur lagi, baris keberapa dan ini yang satu tadi duduk tepat di depan Nabi, menghadap dengan Nabi. Wa amal akhor, dan sedangkan yang lainnya yaitu orang yang kedua tadi yang ikut majelis tadi, fajalasa, ya tetap mau duduk ikut ngaji, khalfahum, berada di belakang mereka, pilih mundur. Jadi kalau ada pengajian kan ada yang duduk di depan, ada yang pilih tak duduk di belakang sana wis, moncot atau nempel kemana, tidak mau gabung dengan orang-orang yang ada di depan. Yang satu kemana? Ini wa amma tsalitsu, yang satu tadi yang ada di masjid tadi, fa'atbaro zahiban, dia kemudian justru berbalik keluar dari masjid. Jadi ada 3 orang tambahan datang, yang 2 ini langsung masuk ke dalam melihat majelis Nabi, yang satu ini tahu ada majelis kemudian dia keluar. Yang 2 ini, yang satunya ini senang sekali, akhirnya duduk cari tempat di depan Nabi, ikut halakohnya di lingkaran terdekat. Yang satunya cari tempat duduk mepet di belakang, bersandar di mana, moncot seperti itu, mojok. Yang satunya tadi akhirnya dia malah keluar dari masjid, tidak mau ikut kajian. Falamma farawo, maka tatkala setelah selesai majelis tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jadi beliau setelah ngaji itu ya sudah tahu keadaannya, dan beliau ini bersabda, berbicara, ala ukhbirukum, maukah kalian tak kabari, tak kasih tahu, an-nafarits salasati, tentang 3 orang yang baru duduk ini tadi. Jadi rupanya 3 orang tadi setelah pengajian selesai, statusnya yang satu sudah pulang duluan, tidak mau ikut ngaji, yang satu duduk di belakang, kemudian dia setelah selesai pulang, yang satu ini duduk di depannya Nabi di halakoh, di lingkaran pertamanya, setelah selesai pulang. Setelah itu kan masih ada jamaah Rasulullah, yaitu sahabat-sahabat yang masih di masjid. Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum an nafari thalathati, maukah tak beritahu tentang statusnya 3 orang yang datang terakhir ini tadi? Rasulullah menceritakan, mau tahu apa yang didapat oleh 3 orang tadi ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah, salah satu di antara mereka itu yang dia sangat senang dengan majelis ini, dia duduk di depanku tadi, itu sesungguhnya dia ingin mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bermajelis di depan Nabi, cinta dengan masjid, maka dia ingin mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan itu di antara 7 orang itu. Beliau itu hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Di situ ada kajian, mampir masuk duduk, senang, wah ada kajian, saya duduk di sini akan dapatkan manfaat, setidaknya mendapatkan perlindungan Allah. Fa'awahullah, maka Allah pun akan melindungi dia. Dikasih janji,
Jadi kalau ngaji itu kalau bisa hati ini diluruskan niatnya dan senang dengan apa? Kajian, majelisnya nih loh nggih. Siapapun yang bicara, temannya siapa aja, jumlahnya berapa, kondisinya hujan apa, panas terik, yang lain ada makanannya atau tidak ada makanannya, atau adanya cuma ini itu dan sebagainya, tetap saja cinta dengan majelis yang ada di dalam masjid, selain mendapatkan pahala setara haji nih nggih, dalam hadis yang sudah kita pelajari dulu. Nah, itu orang yang seperti itu, seperti yang pertama tadi duduk di depanku tadi, Allah akan melindungi dia karena dia minta perlindungan. Wa ammal akhor, sedangkan yang lainnya, yaitu yang tadi masuk ikut ngaji tapi kok dia malah cari tempat mojok di sana, mundur, tidak mau ikut halakoh di depanku ini tadi, fastahyallahu minha, maka Allah pun, karena dia itu malu kepada Allah, sungkan, aku lagi ngarep kene ku piye, aku seranti ilmu misalkan, sungkan dengan yang lain, aku malu yang lain sergap ngaji, aku tak di belakang saja, kan ada orang yang seperti itu, malu. Kalau kumpul di sini terus aku nanti gimana, ini orangnya sergap rajin-rajin, dia pilih mundur, duduk di belakang, moncot ngoten nggih. Tidak mau gabung dengan orang-orang yang semangat dan senang tadi ngoten nggih. Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu kepadanya. Jadi Allah pun ya sungkan-sungkanan. Kalau dia tidak mau begitu, ya Allah pun ya akan sungkan-sungkanan dengan dia. Jadi dia minta apa ya, karena dia menjauh ya tidak akan segera dikasih. Artinya apa? Perhatiannya kurang. Wong dia aja tidak menaruh perhatian kepada majelisnya Nabi, padahal itu ada Nabi. Maka kalau dia malu-malu, sungkan dengan yang lain itu tadi, maka ya dia mungkin malu kalau ditanya tidak bisa menjawab, ya Allah pun akan malu dengan dia. Dia akan mendapatkan sedikit manfaat dari kajian itu tadi, hanya sebatas mungkin pahala dan yang lain-lain, tidak mendapatkan manfaat barokah yang lainnya. Wa amal akhor, dan yang lainnya, yang tadi yang ketiga tadi, fa'arada, dia itu berpaling, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Jadi kalau orang sudah tidak menaruh hatinya pada masjid, ada pengajian yowis pewegel, tidak suka, pergi ini dapat apa, cuman gini aja dan yang lain-lain, lebih baik ngurusi yang lain, dia keluar, tidak ada niatan sama sekali untuk mendatangi majelis Nabi, yaitu majelis ilmu. Kan di situ ada ulama, warathatul anbiya, al ulama warathatul anbiya, dalam hadis itu keutamaan tentang menuntut ilmu tuh. Ulama itu adalah pewaris Nabi, yaitu pewaris ilmu, karena Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar dalam hadis itu. Maka dia menganggap dia dapat manfaat apa-apa, dia dapat uang, lebih baik saya tak jualan apa dan lain-lain daripada duduk di sini berjam-jam, paling cuma mendengarkan orang bicara aja. Maka Allah pun berpaling darinya, tidak akan mendapatkan bantuan atau pertolongan dari Allah. Jadi di hari dimana tidak ada naungan itu, Allah sudah ngurus lagi sudah. Dia tidak ngurus kok majelis Nabi, tidak ngurus tentang masjid, padahal masjid ini milik Allah, maka Allah pun tidak ngurus. Maka ini adalah satu tambahan dalam pembahasan kita saat ini loh, dalam menyikapi kajian. Kalau ada majelis di masjid, kita mau pilih yang mana? Mau pilih kelompok yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga ini? Nah, terutama yang nomor 2 nih loh, wis doyo-doyo datang-datang ngaji, ngeluangkan waktu, kok pilih tempat kok mundur moncot, nonton lagi. Ya tetaplah maju gitu loh. Entah nanti ini ditanya ndak bisa apa di situ, yo ngantuk-ngantuk, bukan urusannya. Tetap senanglah di situ. Karena apa? Kita ini akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Yang nonton lagi. Nah, kalau kita cinta dengan orang-orang itu, padahal kita ini masih derajatnya di bawah mereka, kemampuannya mereka, paling tidak kan kita nanti dibangkitkan bersama mereka, itu keuntungannya. Nah, kalau menjauh ini mau dibangkitkan ikut siapa? Ikut orang yang di belakang juga kan, nanti. Nah, maka kalau ingin bersama Nabi dengan orang-orang yang sholihin nanti, ya tatkala majelis Nabi itu ada halakohnya, masuk di halakohnya. Padahal kan sering lihat di masjid-masjid besar ada ustadz-ustadz yang senior-senior, tatkala ngaji itu panjangan lihat orang tuh duduk ngelilingi itu mejanya itu, sampai barangkali ya ustadznya tuh ya sumuk atau apa, panas karena saking banyaknya orang ini. Itu mereka berjubel-jubel tuh dalam rangka apa loh? Ya sebenarnya kalau dengar ya dengar sekali, wong sonnya masjid itu luar biasa menggelegar. Apa ini? Untuk mendapatkan apa? Bukti kecintaan kepada Allah, dan Allah akan melindungi. Hanya ini sebenarnya. Ustadznya tuh siapa, dia wajahnya gimana, atau mungkin ya gimana lah, dapat halakoh ya, kalau ustadznya di tengah itu dia dapat halakoh paling belakang, cuma lihat punggungnya ustadznya, ndak apa-apa, penting ikut halakoh lingkaran itu, ring 1 ring 2 nya, daripada ustadz
maaf nyendek nih boyok tak golek tembok gini lah, yaitu ini bagian nomor 2 ini ngoten nggih. Jadi jangan malu kalau ayo silakan Bapak Ibu maju ke depan tuh, itu pilihan terbaik itu. Jangan sampun Ustaz kula memiliki mau di sini saja sudah bisa kipas-kipas di sini lah, jangan gitu. Ini sesungguhnya Ustaznya tuh nyindir, mau ndak perlindungan dari Allah sini loh gitu kan, seperti itu. Kalau ngomong gini kan seakan-akan kayak noho, kamu ndak mau perlindungan toh ya, itu kan ya ndak baik dalam diterima. Ustaznya itu pakai bahasa yang ya sederhana aja, ayo silakan naik ke depan di sini nah, aku izin kok riani sergap ngaji aku koyo ini, itu hilangkan, itu godaan syaitan. Dah ini loh Nabi mengatakan 3 sikap orang dalam 3 orang menyikapi apa majelis. Nah kita mau milih yang mana, silahkan pilih yang terbaik ya pasti yang pertama. Paling parah ini yang terakhir ini, wis ndak mau ngaji ada kajian marah, kalau sudah tahu ini ngaji sih kita ngalih, kok tuh bang raiso ngalih kan gitu, seperti itu kebedeng ning jero di dalam lingkaran ndak bisa pergi, nah, rugi sekali, dia akan ditinggalkan oleh Allah. Nah kembali dalam pokok bahasan kita, di dalam kondisi ini tadi semua sudah duduk, datanglah 3 orang dan mengikuti kajian Nabi yang 2 tadi dengan posisi duduk berbeda, dekat dan yang agak menjauh. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk apa? Berdiri sholat tahiyatul masjid, walaupun di situ ada Nabi, ada sahabat, dan di masjid Nabi pula. Dari sini berangkat para ulama mengatakan dengan begitu hukumnya juga menjadi sunnah, seperti itu. Nah, ini salah satu di antara 3 dasar yang paling mudah kita terima dalam membahas kenapa kok mayoritas ulama menghukum ini menjadi sunnah. Cuman yang lebih tepatnya ini sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Baik jamaah rahimakumullah, kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya dari golongan sebagian dari para ulama yang menghukumi sholat tahiyatul masjid. Tahiyat itu penghormatan kepada masjid, itu berupa wajib itu keharusan, bukan sholat fardu, bukan, tapi suatu keharusan. Kalau tidak dilakukan itu sesuatu yang tidak pantas. Seperti kita mandi, kita kan ya tidak wajib mandi 2 kali sehari, tapi itu kan keharusan. Kalau tidak mandi ya tidak pantas lah, masa tidak mandi, seperti itu. Sikat gigi juga misalkan seperti itu, kalau tidak mandi masa dosa kan tidak. Berdasarkan hadis-hadis di atas, mayoritas ulama berpendapat hukum salat tahiyatul masjid adalah sunnah yang tadi ngeten nggih 3 tadi. Tapi lebih tepatnya adalah sunnahnya itu muakkadah, ditekankan, sebagaimana 12 rakaat salat rawatib niku nggih yang qobliyah maupun ba'diyah itu ditekankan karena ada manfaat-manfaat lain dan juga perintah-perintah lain. Cuman sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya hukum dari sholat tahiyatul masjid itu wajib, keharusan. Ya pokoknya kamu harus melakukan sholat tahiyatul masjid, masuk ke dalam masjid. Adapun dasarnya diantaranya adalah ada 2 hadis yang bisa kita ketenangkan yang mudah dalam kita memahaminya. Yang pertama datang dari riwayat Imam Bukhari nomor hadis 930. Datang dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, apa yang dikatakan oleh Jabir bin Abdillah? Bainan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat beliau sedang berkhutbah. Ini yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Idz ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Ini kejadiannya mirip dengan yang tadi. Ini kata Jabir bin Abdillah, tadi kan Abdullah bin Busr. Ini Jabir bin Abdillah mendapati kenyataan saat itu sedang ikut sholat Jumat bersama Nabi, beliau sedang khutbah, datang seorang laki-laki dan dia itu datang langsung duduk. Barangkali dia menilai ini khutbah sudah berlangsung beberapa waktu dan ini penting, maka dia segera duduk untuk segera mengikuti khutbah, karena intinya diantaranya sholat Jumat itu adalah ya khutbah itu tadi. Bahkan malaikat sampai menutup kitabnya untuk mendengarkan apa? Khutbah dari khotib. Faqala lahu, akan tetapi kejadiannya lain. Rasulullah pun berkata kepada laki-laki yang baru masuk tadi dan duduk, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepadanya apa yang disampaikan? As-shalaita ya fulan, wahai laki-laki pemuda, sudahkah engkau menunaikan sholat? Maksudnya sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Jadi Rasul tahu sebenarnya, tapi tanya dulu, kamu sudah sholat? Ini tatkala khotib
beliau jadi khutbah berhenti sebentar melihat kejadian itu. Sudahkah kamu sholat wahai laki-laki? Ya, karena ditanya Nabi, qala berkata, lah, belum, saya belum sholat, saya datang langsung duduk sebagaimana engkau lihat saya. Apa kata Nabi selanjutnya? Qala berkatalah Rasulullah, dua perintah. Pertama, kum, berdiri kamu. Farka, kemudian kamu rukuklah. Sholatlah kamu sebagaimana aku perintahkan, yaitu sholat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Kejadiannya sama dalam kondisi sholat Jumat dan di kondisi yang berbeda, tapi perintah Rasulullah kepada laki-laki tadi apa? Supaya berdiri dan sholat Jumat. Nah, jadi dari sini para ulama mengatakan, loh, mendengarkan khutbah aja wajib, dan ini pun juga orang baru datang ingin mendapatkan kewajiban mendengarkan khutbah, tapi tetap diperintahkan untuk sholat dua rakaat. Nah, ini dasar yang pertama akan kita gabungkan dengan pendapat tadi. Sementara sampai di sini itu tentang hadis ini, jadi bisa difahami dari sini jelas Rasulullah memerintahkan seseorang itu untuk berdiri dan sholat. Tidak dikatakan ijlis, duduklah kamu, seperti itu. Sedangkan dalam riwayat yang lain dalam Muslim Sahih nomor 875 diceritakan dari sahabat Jabir bin Abdillah. Ini periwayatnya sama, Jabir. Dia berkata, saat itu ada seseorang yang bernama siapa? Ini Ja'a, datang, Sulaik ini Al-Ghatafani, yaitu Sulaik Al-Ghatafani yaumal Jumu'ati, pada hari Jumat. Nah, ini si Jabir bin Abdillah tatkala Jumatan ini ada datang lagi kejadian yang mirip, laki-laki saya kenal, dia Sulaik Al-Ghatafani. Nah, saat itu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, saat khutbah. Nah, ini kejadiannya seperti itu, tapi Jabir mengetahui orangnya. Rasulullah tadi kan mengatakan fulan seperti itu, tapi Rasulullah tahu sebenarnya orang itu siapa dan ketentuannya orang itu seperti apa keilmuannya. Ini Rasulullah saat itu mendapati juga kondisi tatkala khutbah laki-laki datang dan diriwayatkan oleh Jabir itu namanya Sulaik. Nah, fajalasa, maka saat itu dalam pengamatannya Jabir, Sulaik langsung duduk. Jadi Sulaik itu langsung duduk, datang kemudian langsung menempati tempat yang bisa dia dekati dan langsung duduk. Ya, mau mendengarkan khutbah karena wajib itu. Faqala, lantas Rasulullah berkata lahu kepada Sulaik. Berkata kepada Sulaik. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Sulaik. Ini langsung manggil namanya. Wahai Sulaik, kum, berdirilah. Perintahnya ada dua kayak tadi. Kum, berdiri, berdiri, jangan duduk kamu. Farka rokaatai, kemudian setelah kamu duduk selesaikan sholat dua rakaat. Nah, ini khutbah berhenti untuk mengingatkan seseorang yang saat itu namanya Sulaik Al-Ghatafani. Diperintahkan Rasulullah, berdiri kamu dan sholat 2 rakaat. Cuman ada tambahannya, Rasulullah mengatakan, wa tajawwaz fihima, dan percepatlah untuk mengerjakan 2 rakaat itu tadi. Segera sholat dan dipercepat sholatnya. Sudah usah khusyuk banget, pokoknya baca surat atau ayat yang pendek, segera selesai. Tsumma qala, kemudian Rasulullah pun bersabda dengan kejadian itu, dan ini yang bisa kita pegang dalam pengamalan sholat tahiyatul masjid, sehingga para ulama yang kelompok kedua ini mengatakan secara hukumnya sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sudah berkali-kali kejadian seperti ini, orang datang, ada yang langsung duduk, dibiarkan datang, ini kok langsung diperintahkan. Nanti akan kita bahas kenapa kok berbeda. Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati, jika kalian, salah seorang di antara kalian itu datang pada hari Jumat, saat itu wal imamu, dan sedangkan imam itu yakhtubu, sedang berkhutbah. Kalau kamu dapati datang sholat Jumat, nah kok kamu terlambat, imam sudah naik sedang khutbah, apa perintah Rasulullah? Fal yarka' rak'atai, maka sholatlah 2 rakaat dulu, wa yatajawwaz fihima, dan percepatlah mengerjakan 2 rakaat tadi. Dari sini sehingga para ulama mengatakan, loh ini wajib, keharusan, sampai Nabi mengeluarkan kalimat
kesimpulan kan ngaten nggih, hanya perintah saja, berdiri sholat 2 rakaat. Langsung mengatakan dalam khotbahnya itu diputus dulu cerita khotbahnya, mengingatkan barang siapa di antara kamu datang sholat Jumat wal imamu yaktubu, sedangkan imam sedang khotbah, fal yarka' rak'atai wal yatawajawas fihi, dan percepatlah mengerjakan 2 rakaat tadi. Maka ini satu petunjuk mengapa kok para ulama mengatakan ini menjadi wajib dalam maksud keharusan, bukan wajib. Tidak sholat itu berarti dosa, ngaten nggih, seperti bukan sholat fardu. Bisa diterima di sini nggih. Nah, cuman pertanyaannya, loh kenapa ini sama-sama Jumat ya, tadi kok orang boleh duduk, yang ini kok langsung disuruh berdiri kemudian sholat setelah itu duduk. Nah, ini ada perbedaan. Jamaah rahimakumullah, kita bandingkan dulu dengan hadis yang tadi. Sementara ini menurut para ulama dalam menjelaskan tentang wajibnya atau mewajibkan sholat tahiyatul masjid tadi, dari hadis di atas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan orang tersebut untuk sholat tahiyatul masjid setelah dia duduk. Perintah langsung, orang datang langsung diperintah berdiri untuk sholat tahiyatul masjid, kemudian dia duduk melanjutkan mendengarkan khutbah. Sekalipun sudah terlanjur duduk, berdiri. Maka seperti dengan panjenengan, tatkala panjenengan datang ke masjid terus mau mengikut kajian atau lupa duduk gitu, iya kok langsung duduk gitu ya segera berdiri, sholat 2 rakaat, saya itu duduk lagi gitu. Jadi bukan berarti kalau sudah duduk terus gugur kewajibannya, ndak ya, itu tetap berdiri lagi gitu. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan khutbahnya untuk bertanya, memerintahkannya sholat tahiyatul masjid, apalagi jamaah satu diperintahkan atau diwajibkan untuk mendengarkan khutbah. Ya ini mendengarkan khutbah, malaikat menutup kitabnya untuk apa? Mendengarkan khutbah. Ini juga wajib nih, rukun ini mendengarkan khutbah. Cuman para ulama mengatakan di kelompok yang kedua ini, dan kewajiban ini tidaklah ditinggalkan untuk sesaat kecuali dengan kewajiban yang semisal. Oke, wajib kok boleh dihentikan sebentar, berarti ini pun yang disesalkan ini derajatnya juga sama wajibnya, seperti itu sederhananya. Bisa dipahami kalimat ini. Jadi mendengarkan khutbah itu wajib, tapi dalam situasi wajib tuh kok ya disuruh melakukan yang lainnya, berarti yang ini kan juga penting derajatnya, yaitu sama-sama wajibnya, jangan ditinggalkan, seperti itu. Nah, artinya apa? Mendengarkan khutbah dan juga sholat tahiyatul masjid itu merupakan keharusan atau sesuatu yang harus dikerjakan. Bukan berarti terus orang datang kemudian tatkala sholat Jumat khotibnya sudah selesai, iqomah terus sholat Jumatnya tidak sah, ya tidak, ya tetap sah walaupun dia itu tidak mendengarkan khutbah. Bukan wajib terus kalau tidak mendengarkan khutbah batal Jumatnya, tidak, tapi dalam bentuk keharusan. Nah, keharusan itu juga didatangkan dengan keharusan yang lain. Berarti sholat tahiyatul masjid itu sama derajatnya dengan khutbah tadi. Nah, sehingga para ulama mengatakan ini kenapa kami katakan wajib. Cuman ini tinggal dikompromikan, selama kita ini bisa mengerjakan hal-hal yang seperti ini, ya kita harus mendahulukan kewajiban ini, kita tetap harus sholat tahiyatul masjid. Karena Rasulullah sampai melakukan kalimat, ya tatkala di antara kamu datang ke masjid jangan duduk dulu, kerjakan 2 rakaat dan diperingan. Itu jamaah rahimakumullah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, kita perlu mengetahui salah satu penyebab mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sholat tahiyatul masjid itu walaupun saat itu sedang khutbah. Nah, ternyata ada esensi yang utama dari sholat tahiyatul masjid. Karena jamaah rahimakumullah, tahiyatul masjid itu tergolong sebagai penghormatan terhadap masjid. Hal itu sepadan dengan ungkapan salam ketika masuk suatu tempat, sebagaimana seseorang memberi salam kepada sahabatnya ketika bertemu. Yaitu ibarat seperti salam atau pembuka atau kula nuwun di dalam di dalam masuk ke dalam masjid. Jadi merupakan satu tindakan awal atau pembuka. Jadi kalau orang ketemu dengan orang lain kan biasanya salam dulu. Nah, itu pembukanya di situ. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang esensi salat tahiyatul masjid. Beliau menjelaskan, sebagian yang lain mengilustrasikan dengan memberikan salam kepada pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksudnya dilakukan salat tahiyatul masjidnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada masjidnya.
Jadi kalau ada yang menyalahpahami sholat tahiyatul masjid itu nyolati masjid, itu ya salah, karena kita tidak menyembah atau mengibadahi fisik bangunan, sebagaimana tatkala kita sholat itu mustaqbilal kiblah, mengarah kepada kiblat, itu bukan menyembah apa Ka'bah dan juga batu Hajar Aswad, melainkan itu hanya perintah untuk apa berkiblat saja, mengarahkan pada satu titik yang tidak lain titiknya Baitullah Ka'bah itu tegak lurus dengan apa Baitul Atiq yang ada di langit ketujuh, sama-sama apa Ka'bahnya untuk malaikat beribadah. Sebab pada saat seseorang masuk ke rumah orang lain itu yang diberi salam adalah pemiliknya, bukan rumahnya. Jadi ini perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Maka jamaah rahimakumullah, pertanyaannya kembali, kalau orang memberi salam kepada pemilik masjid itu siapakah pemilik masjid sesungguhnya? Baik itu musola atau langgar yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu, sesungguhnya dalam kita melaksanakan tahiyatul masjid itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna, dan sesungguhnya atau bahwasanya al-masajida, masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Semua masjid baik dibangun oleh perorangan, kelompok yang lain itu milik Allah. Wala tad'u, dan janganlah kalian menyeru atau mendakwahkan ma'allah, bersama Allah itu apa? Ahadan, yaitu tandingan. Tidak boleh, karena Allah adalah pemilik masjid. Maka dari sini berangkat bahwasanya masjid itu milik Allah. Jangan sampai seseorang itu masuk kepada masjid itu tidak menghormati Allah. Menghormati Allah, nah seharusnya tahiyat itu juga kepada Allah. Sedangkan masjid itu milik Allah, sama saja dengan menghormati keberadaannya rumah Allah di muka bumi ini dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak pantas kalau itu ditinggalkan sebagai seorang muslim yang berusaha untuk taat kepada Allah. Dan pendekatan ini juga ada di dalam riwayat Muslim nomor hadis 1076 dari sahabat Abu Hurairah, mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ahabul biladi ilallahi masajiduha. Di permukaan bumi ini tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya. Wa abawadul bilad, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah atau dimurkai oleh Allah itu adalah apa? Aswaquha, yaitu pasar, di mana sudah banyak penipuan, terus tidak tahu tata caranya dalam berbisnis, terus kemudian waktunya adzan masih tetap jualan juga, berarti itu tempat yang tidak benar, tempatnya setan untuk apa? Bertelur, beranak pinak, seperti itu. Nah, maka pendekatan inilah yang menjadikan kita ini berusaha untuk supaya apa? Dalam datang ke masjid, baik itu langgar, musola, itu untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, sebagai penutup jamaah rahimakumullah, karena sudah isya, di dalam riwayat Imam Abu Dawud tadi 943, Abdullah bin Busr tadi menceritakan bahwasanya ada seseorang tatkala apa? Sholat Jumat. Nah, Abdullah bin Busr tadi menceritakan dulu ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah di hari Jumat itu, beliau berkhutbah dan dia melangkai pundak-pundak seseorang. Nabi pun mengatakan kepada laki-laki tadi apa? Ijlis, duduklah kamu, karena apa? Kamu benar-benar mengganggu orang lain. Nah, hadis ini jamaah rahimakumullah, ini berbeda kedudukannya dengan yang ada tadi, sahabat Sulaik tadi dan yang lainnya tadi, supaya dia segera berdiri dan sholat. Karena apa? Ini orang dalam kejadian ini tidak diperintahkan untuk sholat karena ilmunya masih dangkal. Orang ilmunya dangkal. Buktinya apa? Dia masuk ke masjid tidak menghormati orang yang sudah duduk, melangkai orang. Ini kan tidak benar, ini ganggu orang dalam Jumatan, tidak boleh. Jadi Rasulullah sudah tahu orang ini orang tidak berilmu nih, dia ingin mendekatkan diri pada Allah, meluangkan waktu untuk Jumatan, dia mampunya seperti itu, tahunya tempat yang paling depan adalah saf yang paling baik, dia makanya maju. Tapi Rasulullah sudah tahu ini malah bahaya, merusak Jumatannya orang lain. Bisa jadi orang kan jadi ribut, ngapain sih kamu kok naik dan sebagainya. Kalau orang bicara dalam khotbah malah jadi apa? Rusak khotbah Jumatannya orang segitu banyak. Maka Rasulullah langsung menghentikan, karena Rasulullah dalam hadisnya juga dikatakan, idza yaumal jumu'ati idza qultu li sahibika yaumal jumu'ati ansit, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat itu ansit, untuk diam, wal imamu yaktubu, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad lagut, maka sia-sia Jumatanmu.
Jadi kalau orang terganggu dengan gini kan malah bahaya, ribut semua, Jumatan jadi rusak. Rasulullah memerintahkan duduklah saja sudah, daripada nanti berdiri suruh sholat malah ikut berantakan, orang tidak berilmu duduk. Nah, bedanya dengan Sulaik tadi, dengan yang satunya tadi yang dikatakan fulan, dia orang yang berilmu, nyatanya apa? Datang langsung duduk, tidak ganggu orang lain. Oh, ini orang yang berilmu nih, berarti langsung diperintahkan untuk mengerjakan satu amalan sesuai dengan ilmu. Berdirilah kamu dan sholatlah dua rakaat. Maka pendapat yang paling kuat adalah ya ini tadi, suatu keharusan. Memang sunnah muakkad, keharusan kalau datang sekalipun itu saat Jumat, saat khutbah, walaupun itu wajib juga harus dikerjakan, tapi dengan syarat dipercepat. Itu jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan lebih-lebihnya yang lain dan syarat ketentuan kondisi-kondisi khusus dalam hukum-hukum salat tahiyatul masjid akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Dan ada yang ditanyakan toh? Sudah paham semua lagi? Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.